Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadia Kurniawan. Saya akan mempresentasikan materi tentang motor servo. Presentasi ini saya siapkan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah mesin DC. Motor servo ini adalah teknologi yang sangat menarik dan krusial di dunia industri modern. Mari kita mulai pembahasannya. Mari kita mulai dengan definisinya. Apa itu motor servo? Motor servo pada dasarnya adalah perangkat elektromagnetik yang memiliki kemampuan mengubah sinyal listrik menjadi gerak mekanik dengan tingkat presisi yang luar biasa tinggi. Yang membedakannya dari motor listrik standar adalah sistem kontrol umpan balik. Sistem ini secara berkelanjutan memantau posisi poros motor dan membandingkannya dengan posisi yang diperintahkan. Jika ada perbedaan, sistem akan segera melakukan koreksi. Hal ini memastikan posisi poros selalu akurat sesuai perintah yang diberikan, menjadikannya solusi ideal untuk semua aplikasi yang membutuhkan ketepatan. Sistem ini memberikan 3 keunggulan utama. Akurat, posisi, kecepatan, dan torsi motor terukur dan terkontrol dengan presisi tinggi. Ini adalah jaminan bahwa gerakan yang kita perintahkan benar-benar terjadi. Responsif, servo memiliki reaksi yang sangat cepat terhadap setiap perintah kontrol. Ini penting untuk gerakan dinamis yang membutuhkan real-time response. Handal. Berkat desainnya, motor servo menawarkan performa yang konsisten dan tahan lama, yang krusial untuk operasi industri 24/7. Next. Untuk mencapai presisi ini, sistem servo terdiri dari 3 komponen kunci yang bekerja secara sinergis. Motor listrik, ini adalah sumber daya utama yang menghasilkan torsi dan gerakan mekanik. Motor ini umumnya terdiri dari stator dan rotor yang berinteraksi melalui medan magnet. Motor ini menerima sinyal dari controller untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Sensor umpan balik, feedback sensor-sensor ini adalah mata dan telinga sistem. Tugasnya adalah mengukur posisi, kecepatan, dan torsi motor secara real-time. Data dari sensor ini yang bisa berupa encoder atau resolver sangatlah penting. Data sensor ini kemudian dikirim kembali ke controller untuk dilakukan penyesuaian dinamis. Controller, servo drive, ini adalah otak sistem. Controller memproses sinyal dari sensor, membandingkannya dengan perintah masukan, dan menghitung kesalahan. Berdasarkan perhitungan tersebut, controller menyesuaikan perintah arus atau tegangan yang dikirim ke motor. Inilah yang memastikan motor mencapai dan mempertahankan target posisi atau kecepatan yang diinginkan. Oke, next. Motor servo diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tergantung pada sumber daya dan mekanisme kerjanya. Motor servo DC, direct current, jenis ini menggunakan arus arah dengan komutator mekanik. Motor servo DC cocok untuk aplikasi yang membutuhkan presisi sedang dengan efisiensi yang baik dan biaya yang lebih terjangkau. Motor servo AC, alternating current motor ini menggunakan arus bolak-balik. Keunggulannya adalah sinkronisasi sempurna, torsi yang lebih tinggi, dan keandalan yang luar biasa. Motor servo AC ideal untuk aplikasi industri berskala besar dengan tuntutan akurasi ekstrim dan kinerja dinamis dan motor stepper. Meskipun bukan servo murni, motor stepper sering dianggap sebagai alternatif. Motor ini bergerak dalam langkah diskrit dan dapat mempertahankan presisi posisi tanpa umpan balik. Motor stepper adalah alternatif yang lebih ekonomis untuk aplikasi posisi sederhana. Baik, selanjutnya. Pusat dari kinerja servo adalah mekanisme kontrol umpan balik tertutup, closed loop feedback control. Motor servo bekerja melalui siklus kontrol berkelanjutan. Dimulai dari sinyal masukan, yang merupakan referensi posisi target yang kita inginkan. Motor servo mulai bergerak sesuai perintah. Pada saat yang sama, sensor umpan balik secara konstan mengukur posisi aktual motor. Pengendali kemudian mengambil kedua data ini, posisi target dan posisi aktual. Ia membandingkan keduanya dan menghitung kesalahan. Kesalahan ini kemudian digunakan untuk menyesuaikan kembali perintah motor secara real-time. Ini menciptakan log koreksi kesalahan yang terus-menerus meminimalkan perbedaan antara posisi aktual dan posisi target, sehingga menjamin akurasi yang luar biasa. Next. Keunggulan teknis ini membawa motor servo ke garis depan inovasi. Akurasi luar biasa. Kontrol umpan balik real-time memungkinkan presisi mencapai hingga 0,01 derajat. Tingkat presisi ini sempurna untuk manufaktur presisi, seperti perakitan mikroelektronik dan robotika. Respons cepat. Waktu reaksi yang minimal memungkinkan gerakan dinamis dan performa tinggi yang menuntut kecepatan, seperti pada mesin CNC kecepatan tinggi atau kendaraan otonom. Daya tahan tinggi.
Dengan desain yang robust dan material berkualitas, motor servo menjamin operasi 24/7 dengan maintenance minimal dan umur panjang. Berkat keunggulan tersebut, motor servo diaplikasikan di banyak industri. Robotika industri, untuk lengan robot yang kompleks dan presisi. Manufaktur presisi, dalam mesin cetak, mesin pengemas, dan mesin CNC. Otomasi medis, pada peralatan bedah robotik yang membutuhkan gerakan submilimeter. Penerbangan dirgantara, untuk kontrol permukaan penerbangan dan mekanisme stabilisasi. Drone stabilisasi kamera, untuk gimbal dan sistem stabilisasi kamera yang sangat akurat. Sebagai studi kasus, mari kita lihat lengan robot industri. Lengan robot modern biasanya menggunakan 6 servomotor pada setiap sendi. Proses kerjanya menunjukkan koordinasi yang canggih. Program tugas, operator mendefinisikan trajektori dan target pergerakan. Komputasi path planning, sistem menghitung rute gerak optimal untuk semua servo secara simultan. Eksekusi terkoordinasi, setiap servo bekerja sinkron dengan feedback real-time. Verifikasi akurasi. Sensor mengonfirmasi posisi akhir sesuai spesifikasi, seringkali hingga presisi milimeter. Namun, motor servo juga memiliki tantangan dan batasan. Biaya tinggi. Teknologi presisi tinggi membuat harganya jauh lebih mahal dibandingkan motor standar, menjadi hambatan untuk aplikasi dengan anggaran terbatas. Keterbatasan torsi. Servo dirancang untuk presisi, bukan kekuatan maksimal. Mereka kurang cocok untuk aplikasi beban berat ekstrim yang memerlukan daya dorong besar. Kompleksitas kontrol. Memerlukan sistem kontrol yang canggih, programmable logic controller, dan ekspertise khusus untuk penyetelan parameter sistem yang optimal. Perawatan berkala, komponen elektronik dan sensor membutuhkan maintenance dan kalibrasi rutin untuk menjaga performa optimal. Meskipun memiliki tantangan, masa depan motor servo sangat cerah. Teknologi ini terus berkembang dengan integrasi AI dan pembelajaran, sistem servo akan menjadi self-optimizing berkat machine learning. Efisiensi energi. Pengembangan teknologi hemat daya yang lebih ramah lingkungan. Miniaturisasi, penciptaan servo yang lebih compact untuk aplikasi ruang terbatas, seperti di bidang medis dan mikrorobotika. Konektivitas VVG, memungkinkan kontrol jarak jauh real-time dengan latensi minimal untuk pabrik cerdas. Demikian presentasi saya mengenai motor servo. Kita telah melihat bagaimana perangkat ini menjadi solusi ideal dimanapun akurasi dan kecepatan diperlukan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana motor servo bekerja dan kenapa teknologi ini penting di dunia teknik elektro. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di presentasi berikutnya.